Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, khususnya kanak-kanak yang kami cintai, dikarenakan acara pada pagi hari ini diperuntukkan bagi kanak-kanak Wahidiyah, maka kami mohon izin untuk berfokus kepada kanak-kanak Wahidiyah. Hadirin hadirat, khususnya kanak-kanak Wahidiyah yang berbahagia, kamu semua datang pada pagi hari ini mengikuti mujahadah syahriyah. Kamu semua merasa senang atau tidak, anak-anak? Kamu semua merasa gembira atau merasa susah, anak-anak? Alhamdulillah, jika kalian semua senang dan gembira, mari kita ikuti acara pada pagi hari ini dengan sebaik-baiknya. Ayo coba adabnya ditata kembali. Yang masih membawa mainan atau makanan sementara ditaruh dulu, duduknya yang rapih, anak-anak. Pandangan menghadap ke depan, duduknya sila. Anak-anak yang berbahagia, kamu semua mengikuti mujahadah syahriyah pada pagi hari ini. Itu kamu semua menjadi kanak-kanak yang sangat beruntung, anak-anak. Dimana mungkin masih banyak teman-teman kalian yang mungkin masih belum bisa diberi kesempatan untuk hadir mengikuti acara pada pagi hari ini. Tetapi kamu semua yang bisa hadir mengikuti acara pada pagi hari ini, kamu semua mendapatkan fadl yang istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang berbahagia, kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan itu akan menjadi dosa, sehingga dosa yang ada di dalam hati kita, sehingga dosa tersebut bisa mengkotori hati kita. Semakin kita berbuat salah, semakin kita berbuat dosa, maka semakin menumpuk dosa yang ada di dalam hati kamu, sehingga hati kalian akan terhijab dari hijab-hijab dzulmah. Anak-anak yang kami sayangi, jika hati kalian sudah terhijab, maka akan sulit diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hati kalian sudah dikuasai oleh imperialis nafsu, maka akan senantiasa mengarahkan kalian kepada perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Misalnya kalian akan malas mengaji, malas belajar, malas bermujahadah. Kalian tidak taat kepada orang tua kalian. Kalian menjadi anak yang nakal, kanak-kanak Wahidiyah. Itu jika hati kalian dipenuhi oleh dosa dan kotoran nafsu. Tetapi jika hati kalian bersih, kalian akan mudah diajak untuk bermujahadah, ringan dalam belajar, senantiasa taat kepada orang tua kalian, mudah diajak berjuang, memperjuangkan Wahidiyah di tengah-tengah masyarakat jami'al alamin, anak-anak. Jika hati kalian bersih, anak-anak Wahidiyah, maka kehidupan kalian akan lebih tenang. Hidup ini akan bahagia, anak-anak. Kalian akan bermanfaat untuk diri pribadi kalian, bermanfaat bagi orang lain, terlebih bermanfaat bagi perjuangan Wahidiyah, anak-anak. Anak-anak yang kami sayangi, jika hati kalian kotor, maka hidup ini akan terasa gersang, kanak-kanak Wahidiyah. Akan diarahkan oleh nafsu kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian akan malas belajar, malas berjuang, hingga kalian menjadi kanak-kanak yang nakal, kanak-kanak Wahidiyah yang senantiasa durhaka kepada orang tua. Kalian tidak pernah taat kepada orang tua.
maka kalian akan bernasib seperti Alqamah kanak-kanak. Di mana kisah Alqamah ini sudah sering didauhkan oleh beliau Kanjeng Rama Qadasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu dalam berbagai kesempatan dalam bentuk tarbiyah kita sebagai pengamal wahidiyah, wabil khusus kepada kanak-kanak wahidiyah, di mana Alqamah ini merupakan anak yang durhaka kepada ibunya. Singkat cerita, Alqamah ini mempunyai ibu yang sudah sangat tua renta kanak-kanak. Tetapi setelah menikah, Alqamah kurang memperhatikan ibunya hingga ibunya keluar dari rumah dalam keadaan yang sakit hati. Lalu kemudian Alqamah jatuh sakit parah. Semakin hari penyakitnya semakin parah. Hingga saat itu banyak sahabat Rasulullah yang menunggui Alqamah anak-anak. Khawatir suatu saat Alqamah meninggal dunia. Para sahabat banyak yang mentalkin Alqamah, tetapi lidah Alqamah ini kaku anak-anak. Dia tidak mampu menirukan talkinan para sahabat tersebut kanak-kanak. Keadaan Alqamah pun semakin memburuk anak-anak. Akhirnya salah satu sahabat sowan ke pangkuan Rasulullah SAW dan menceritakan keadaan Alqamah anak-anak. Lalu setelah mendengar cerita dari sahabat, akhirnya Rasulullah mengunjungi rumah Alqamah. Setelah dilihat keadaan Alqamah, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mencari ibunya Alqamah sampai dapat. Akhirnya setelah beberapa waktu, ibunya Alqamah pun ditemukan dan diajak pulang anak-anak. Disitulah Rasulullah bertanya kepada ibu Alqamah, "Wahai ibu Alqamah, apa yang membuat Alqamah seperti ini sehingga dia mau meninggal dunia tidak bisa bernafas? Dia tidak bisa bernafas sehingga mau meninggal dunia, dia tidak bisa, dan nafas sudah berada di kerongkongan, dia sudah hap-hap tetapi tidak jadi meninggal. Apakah Alqamah ini pernah berbuat salah kepadamu, wahai ibu Alqamah?" Lalu jawab ibu Alqamah, "Ya Rasulullah, Alqamah memang anak yang sangat berbakti, senantiasa taat beribadah kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Tetapi setelah menikah aku jarang diperhatikan. Dia lebih mementingkan istrinya sehingga aku sakit hati ya Rasulullah. Disitulah aku tidak mau memaafkan kesalahan Alqamah ya Rasulullah." Lalu Rasulullah berkata kembali kepada ibu Alqamah, "Kalau kamu wahai ibu Alqamah tidak mau memaafkan Alqamah, maka sholat Alqamah, ibadahnya Alqamah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar anak-anak dan akan membakar Alqamah. Kemudian setelah kayu bakar tersusun rapi, Alqamah ini digendong oleh para sahabat dan diletakkan di atas kayu bakar tersebut. Melihat ketika api ini mau dinyalakan, lalu ibu Alqamah menjerit menangis kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Alqamah memang pernah berbuat salah kepadaku ya Rasulullah. Tetapi aku tidak tega melihat darah dagingku dibakar di depan mataku ya Rasulullah. Aku maafkan kesalahan Alqamah ya Rasulullah." Akhirnya kanak-kanak wahidiyah, Alqamah ini lidahnya tidak kaku. Dia bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Alqamah ini meninggal dunia kanak-kanak. Kanak-kanak wahidiyah yang berbahagia. Untuk itu mari pada kesempatan pagi hari ini, pada kesempatan yang mulia ini, kalian minta doa restu yang istimewa ke pangkuan beliau Kanjeng Rama Kyai radhiyallahu anhu, agar kalian dijadikan anak yang soleh dan solihah, agar kalian dijadikan pengamal wahidiyah ila yaumil qiyamah, agar kamu semua dijadikan pejuang-pejuang wahidiyah yang makmuman ke pangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Kalau kalian tetap menjadi anak yang soleh dan soleha, maka hidup kalian di dunia akan bahagia dan di akhirat pun akan lebih bahagia lagi anak-anak.
Jika kalian menjadi anak yang nakal, anak yang durhaka kepada orang tua, maka kalian di dunia akan celaka, di akhirat pun akan lebih celaka lagi ya anak. Al-Fatihah. Ya syafi'al laki salatu wassalam alaika nurul laki hadil anam wa aslahu wa radrik bi faqatalam alaysa li sayyidi siwaka fa inna rudakum tushad ya sayyidi Rasulullah ya ayyuhal ghassalam alaika rabbini bi idnillah wa turillah ya sayyidi bi lutramu siladillah. Hadirin hadirat yang berbahagia, khususnya kanak-kanak yang tercinta, demikian yang dapat kami sampaikan. Segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghaus radhiyallahu an nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.